Berarti ini sifatnya lebih kepada perubahan dalam perilaku beribadah kita dan perubahan dalam bermuamalah kita. Nah, kalau ini saya kaitkan ini lebih condong kita untuk berhijrah, ya kan? Harus melakukan sebuah perubahan. Baik. Di dalam surat At-Taubah ayat 20 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajjaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ahsanu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad. Jihad ini kata jawaban bagaimana merubah iman dan tauhid. Orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad di dalam Allah, di amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan jiwa, akzamu darajat Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Faizun itu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kemenangan itu bukan main bola. Oh, menang main bola, menang main bulu tangkis, bukan. Kemenangan itu mendapatkan tiket untuk masuk ke surganya Allah. Ada dua kata penting tadi, hijrah dan jihad. Hijrah itu apa? Hijrah dalam beriman, hijrah dalam bertauhid. Hijrah itu adalah sebuah perubahan. Kalau secara epistemologi, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah adalah perpindahan tempat. Maka hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makaniyah. Tetapi hijrah kita hari ini, perubahan yang harus kita lakukan hari ini adalah hijrah maknawiyah. Hijrah yang bermakna, atau bisa disebut dengan hijrah sulukiyah, hijrah akhlak, hijrah perilaku, hijrah cara beribadah kita, hijrah cara bermuamalah kita. Itu hijrah yang konteks hari ini kita lakukan. Pertanyaan, kenapa iman orang hari ini sulit betul untuk merubah ke jalan Allah? Bagaimana orang untuk datang ke masjid itu susah? Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa berada di jalan Allah. Itulah yang dinamakan dengan hidayah. Hidayah itu tidak datang sendiri. Hidayah itu harus dijemput. Dengan cara apa? Dengan cara berlari kalau kita mampu berlari. Dengan cara berjalan ketika kita tidak mampu berlari. Dan dengan cara merangkak pun kita harus menjemput hidayah itu. Kita yang duduk di sini, yang duduk dalam majelis hari ini, malam ini, orang yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah nggak gerakkan hati kita, bisa nggak kita duduk di sini? Kalau Allah nggak takdirkan saya duduk di sini, nggak mungkin saya jauh-jauh dari Bandung sampai di Selayu ini, karena saya nggak pernah lewat di Selayu. Di mana di dalam cover buku itu saya tulis, untuk apa kamu mengejar dunia? Sementara ada perjalanan yang lebih panjang, yang lebih berat, yang lebih melelahkan daripada dunia, yaitu akhirat. Maka bersegeralah untuk berhijrah, karena mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu sakitmu, dan mati tidak pernah menunggu taubat. Ada pepatah Minang, mungkin kalau bapak-bapak apa
tabuh dibuat tigo-tigo diganjul badan babagi pulang katampe asal mulu surmi katanahan sabika lain tawarnya tahu pak badan ayo pamandian balasnya cabai bunyi kapan dikocok di kabeh limo langkok satanggi doain dia nak kadu surau tiba di surau dibujualkan mairian sumbanya sampai takdir di bawah kampus Saro tiba di Pusaro dibujualkan mairian ngado kiblat papan salah yang bapak ditimbulkan apa kuburan tatagak semeja nanku manyalai si pujian kita doa dibaca penghabisan kurang pulang tinggalkan seorang diri itu proses kehidupan kita untuk mati dan pulang kembali kepada Allah. Kenapa Pak Bapak tahu artinya? Itu kan proses mati dimandikan, dikafani, dikuburkan, menghadap kiblat, dipakai belakang sahabat. Itu pepatah ayah kalau di Minang itu. Saya tidak tahu siapa pengarangnya. Bapak itu yang dirahmati oleh Allah. Tantangan kita hari ini, kenapa orang lemah imannya? Kenapa orang lalai kepada Allah? Hari ini kita berada di sebuah episode di era yang disebut dengan era globalisasi. Global itu dunia tanpa batas. Apa ciri dari era globalisasi hari ini? Satu, ditambah dengan kemajuan transportasi. Kalau dulu bapak-bapak kita, orang tua kita pergi naik haji 3 bulan, 2 bulan baru sampai ini. Kalau sekarang orang naik haji berangkat pagi sore udah sampai. Betul? Satu lagi ciri dari globalisasi adalah lompatan teknologi. HP ini semua ada di dalamnya. Betul nggak? Dulu kalau kita mau beli martabak, kita harus ke pasar. Kalau sekarang beli martabak, pencet-pencet saja di dalam rumah, diantar orang martabak ke rumah kita. Betul? Atau nasi goreng, diantar ke rumah. Betul Pak ya? Itu teknologi. Yang baik banyak di HP ini. Al-Quran juga ada, orang kajian ada, apapun hadis ada, tetapi yang buruk juga tidak sedikit ada di dalamnya. Bapak Ibu tahu LGBT? Tahu LGBT? LGBT, lesbian, gay, bisek dan transgender. Laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi. Berdasarkan data 2019, 8.000 LGBT itu ada di Sumatera Barat, dan itu tertinggi di Indonesia. Boleh Bapak buka YouTube. Itu bahaya, menghancurkan generasi kita melalui teknologi dan budaya-budaya asing yang tidak mampu untuk kita saring. Akhirnya anak-anak kita jatuh ke dalam perilaku seks menyimpang tadi. Kalau hari ini Bu, anak kita laki-laki, kita tidak takut berpacaran dengan anak perempuan. Yang takut itu anak kita laki-laki pacaran sama anak laki-laki. Itu yang kita takutkan hari ini. Pertanyaan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Saya pernah ketemu dengan Pak Fauzi Bahar, ini kenal saya, Ketua LKM Subang. Ketika saya menyampaikan tausiah di Masjid Al-Hakim di mana di pinggir pantai, saya berikan data. Gara-gara teknologi di Padang saja jumlah orang yang melakukan perceraian karena perpecahan rumah tangga, karena perselingkuhan 2021 1.600 kasus. Dan hampir sebagian besar karena CLBK. Tahu CLBK? Bu,
Tahu? Gara-gara HP. Ada reuni minta nomor HP teman dulu zaman SMA, desain saling bersapa, akhirnya video call, akhirnya saling bertemu di luar, runtuh rumah tangga kita. Itu tantangan kita hari ini di era globalisasi. Yang kedua, tantangan kita hari ini bahwa kita memang berada di era fase di ujung akhir zaman. Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan ada 5 fase dalam Islam. 1. Fase nubuwah 601 sampai 632 Masehi ketika Rasulullah memimpin. Fase kedua adalah fase Amr bin As kedua 632 sampai 661 ketika Rasulullah meninggal, dilanjutkan oleh kepemimpinan para sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan seterusnya. Lalu fase ketiga Islam itu adalah fase Mulkul Abdal, dimulai dari tahun 663 sampai dengan 1924. Kalau kita melihat sejarah, berakhirnya fase kejayaan Islam itu ketika runtuhnya kerajaan Utsmani di Turki pada tahun 1924 oleh Raja Kemal Atatürk. Lalu fase 1924 sampai hari ini adalah fase Mulkan Jamaniyah, fase Islam dalam posisi dijelekkan, Al-Quran diinjak, Nabi Muhammad dihujat, Allah pun dihujat. Itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah bahwa umatku kelak, kata Rasulullah, bagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bagaikan seombongan daging yang diperebutkan oleh binatang buas. Lalu sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita sedikit? Rasulullah, enggak, jumlah kalian banyak. Tetapi Allah telah mencabut rasa takut dalam hati musuh-musuh kalian. Kalian bagaikan bursa, kata Rasulullah. Apa bursanya? Buih di lautan. Ketika pasang dia ke pinggir, ketika surut dia masuk lagi ke dalam lautan. Dan Allah tanamkan kepada dada kalian penyakit al-wahan, kata Rasulullah. Lalu sahabat tanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubung dunia. Nanti itu hubung dunia, cinta dunia, wahara yang mau, tapi takut akan kematian. Nah, kita lihat hari ini. Ini berkaitan dengan kenapa orang imannya lemah, kepercayaannya dengan Allah lemah, karena hari ini ada yang disebut dengan perilaku hedonisme. Pernah Bapak Ibu dengar hedonisme? Perilaku hedon yang mempertontonkan punya mobil Rubicon, yang mempertontonkan punya motor besar, mempertontonkan punya rumah bagus, mempertontonkan punya harta banyak. Sedikit-sedikit foto, cekrek sedang naik mobil baru. Ada nggak itu? Posting di update di status. Cekrek sedang makan steak, cekrek tidur di hotel bintang 5. Banyak nggak di grup WA macam itu? Betul kan? Hedon. Itu penyakit hari ini. Di mana dia mengidolakan harta dunia, sementara dia lupa dengan Allah. Dia lupa bahwa Allah adalah pemilik segala yang ada di langit, pemilik yang ada di bumi dan seluruh isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lupa dia. Yang kasus terjadi sekarang, apa itu? Anaknya pegawai pajak, gajinya nggak seberapa, hartanya ternyata luar biasa. Dipertontonkan mobil-mobilnya, rumah-rumah, padahal itu pegawai golongan 3. Selalu nikah dia. Mengejar dunia hari ini, termasuk mengejar kekuasaan.
Bapak lihat sepanjang jalan ada baliho gede-gede, semuanya orangnya tersenyum semua. Pilihlah aku. Kan begitu katanya tuh. Ada nggak di Solo itu? Besar-besar dia pasang. Pilihlah aku. Kalau mau caleg, rajin ke rumah sakit. Dia nggak nyumbang karpet, nyumbang itu, bisa, tapi dia nggak pernah datang ke rumah sakit. Di telepon di WA nggak pernah balik. Telah berganti nomor HP. Nah itu dari Solo kepadanya. Kalau ada kepentingan, baru dia datang ke masjid, baru dia dekat-dekat kepada jemaah. Kasih kalender lah, kasih inilah, kasih sembako lah. Akhirnya ketika dia menjabat, ketika dia tidak amanah, dia tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, tidak terpercaya. Nah bagaimana mau amanah? Modal besar dikeluarin harus kembali dalam waktu 5 tahun. Itulah demokrasi kita hari ini. Mahal biayanya. Tapi orang berlomba-lomba hari ini, Pak. Makanya saya tidak mau ikut parpol, Pak. Ada yang ngajak, tidak, saya tidak mau. Nah, kita lanjutkan. Kenapa kita harus beriman dan bertauhid kepada Allah? Satu tadi, Allah pemilik segala yang ada di langit, adalah pemilik yang ada di bumi. Yang kedua, bahwa kita harus menyadari untuk kita berhijrah, beriman dan tauhid kepada Allah, bahwa semua kita pasti akan mati. Semua kita ada batas waktunya hidup di dunia. Setuju tak, Pak? Wa likulli ummatin ajalun fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajalun, setiap umat memiliki ajal. Ajal akan kematiannya. La yastakhirun, dan ajal itu datang enggak bisa dimundurkan. Wa la yastaqdimun, dan juga tak bisa untuk dimajukan. Pasti semua kita akan mati. Kapan? Di mana? Dan bagaimana cara kematian itu datang? Hanya Allah yang tahu, karena itu hak prerogatif dari Allah. Tapi kita berdoa, kita mati dalam keadaan istiqomah di dalam Allah. Sedang sholat, sedang ngaji, sedang jadi imam, sedang ceramah agama, sedang baca Quran. Itulah kematian yang kita pilih dalam Allah. Tapi ada juga